Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah. Baik, Bu. Luar biasa. Ya, alhamdulillah ya. Marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan nikmat kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat kembali bertemu di kelas kita dalam pembelajaran biologi hari ini. Tak lupa selawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Nah, baik, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran pada hari ini kita berdoa dulu ya. Seperti biasa untuk ketua kelasnya Ashar, silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa, nak. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, berdoa dulu, berdoa dimulai. Terima kasih untuk Ashar yang sudah memimpin doa hari ini ya. Sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, boleh Ibu cek dulu ya kehadirannya. Minta tolong untuk yang disebutkan namanya bersuara dan katakan hadir ya. Ibu mulai dari Yusnira. Yusnira ada? Hadir, Ibu. Iya. Kemudian Bunga. Bunga, Hadir, Bu. ada Bunga? Hadir, Bu. Ya. Hanifa, Hadir, Bu. Sri Ulfa, Hadir, Bu. Putriani, Hadir, Bu. Muhaira, Hadir, Bu. Hadir. Nurul Athira, Hadir Ibu. Afdal, ada Afdal, Hadir, Bu. Selfrining, Hadir, Ibu. Ashar, Ibu hadir. Nur Ramaliani. Mana Nur Ramaliani, nak? Isin, Bu, isin. Kenapa Nur Ramaliani sakit atau kenapa? Di kantin, Bu. Yang mana? Di sini Di sini toilet kalau pergi kantin. ke kantin. Iya. Kantin. Ke kantin, Ki. Ya. Baik, alhamdulillah semuanya hadir ya, tapi teman kita yang satu belum ada di kelas. Nanti semoga cepat bergabung dengan kita di kelas. Ya, untuk memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan menampilkan, Ibu izin share ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Untuk hari ini, mengawali pembelajaran hari ini, Ibu mau recalling nih. Kira-kira ada yang masih ingat pertemuan kita yang lalu terkait dengan darah? Pertemuan lalu kan kita sudah belajar bersama-sama terkait dengan darah. Nah, ada yang bisa membantu untuk mengingat kembali kira-kira apa sih fungsi darah itu berdasarkan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Ada yang bisa? Coba Hanifa, Ibu mau Hanifa, coba kira-kira Hanifa ingat-ingat lagi pelajaran kita yang lalu terkait dengan fungsi darah atau apa yang bisa Hanifa jelaskan terkait dengan darah? Komponen darah, Bu. Ada plasma darah. Itu yang saya ingat, Bu.
Komponen darah. Ya, Satu orang lagi. Mungkin fungsi dari darah. Ada yang bisa? Nurul bisa? Saya, Bu. Yes. Sri Ulfa ya? Darah berfungsi untuk mengangkut oksigen dan karbon Iya. dioksida. Bagus sekali ya, sudah benar jawabannya. Jadi darah itu berfungsi untuk mengangkut oksigen. Ada berbagai macam fungsi darah untuk tubuh kita. Nah, di atas sudah Ibu tampilkan gambar darah. Nah, sekarang gambar selanjutnya, kira-kira ini gambar apa? Ada yang bisa berkomentar terkait dengan gambar yang terlihat di atas? Transfusi darah, Ibu. Iya, betul sekali Yusmira. Jadi ini adalah gambar orang sedang melakukan transfusi darah. Nah, di sini ada yang pernah melakukan transfusi darah tidak? Tidak, Ibu, karena rendah tekanan darahku, Ibu. Saya tidak sampai BB-ku, Ibu. Tidak sampai berat badannya. Tidak ada ya yang pernah melakukan transfusi darah? Pernah Kak saya, Bu. Siapa yang Saya pernah? Bunga? pernah. Oh iya, Bunga. Pernah melakukan transfusi darah, Nak? Pernah, Bu, tapi lama, Mi, Bu. Oh iya. Jadi, gambar di atas adalah gambar terkait dengan transfusi darah. Nah, di sini Bunga tadi sudah pernah melakukan transfusi darah. Kira-kira sebelum kita melakukan transfusi darah, adakah syarat-syarat yang dibutuhkan untuk melakukan transfusi darah ini? Atau langsung saja, mau Kak donorkan darahku, langsung nih deh? Atau apakah ada syarat-syarat yang dibutuhkan dalam melakukan transfusi darah ini? Ada yang bisa berkomentar? Ada, Ibu. Banyak, Bu, Ada? syaratnya. Iya, betul sekali. Golongan darahnya harus diperhatikan ya. Jadi, insya Allah pada hari ini kita sama-sama akan belajar masih terkait dengan sistem peredaran darah manusia pada submateri golongan darah dan mekanisme transfusi darah. Jadi golongan darah yang akan kita bahas hari ini adalah golongan darah yang lazim kita gunakan, yaitu golongan darah A, B, dan O ya. Jadi hari ini kita akan bahas terkait dengan golongan darah dan mekanisme transfusi darah. Nah, untuk kompetensi dasarnya sendiri di sini ada kompetensi dasar terkait dengan materi kita, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dan mengaitkannya dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan mekanisme peredaran darah serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem sirkulasi manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya ini ada dua. Yang pertama kita akan bersama-sama menganalisis sistem penggolongan darah pada manusia ya, melalui kajian literatur dan diskusi. Dan selanjutnya kita akan mencoba menghubungkan atau mengaitkan jenis golongan darah pada manusia dan mekanisme transfusi darah. Nah, untuk model pembelajaran kita hari ini kita akan Ibu nanti akan mengorientasi anak-anakku semua pada satu masalah terkait dengan materi kita hari ini. Jadi nanti anak-anakku semua mencoba untuk menganalisis kira-kira apa rumusan masalah yang bisa diambil dari kasus yang Ibu perlihatkan. Dan nanti anak-anakku akan mencoba menyelidiki pemecahan masalah terkait kasus tersebut. Ya. Untuk penilaiannya sendiri, Ibu akan menilai beberapa aspek ya. Yang pertama tentu sikap anak-anakku semua bagaimana selama pembelajaran hari ini. Kemudian aspek pengetahuan nanti akan Ibu berikan tes singkat di akhir. Tidak banyak butir soalnya ya. Insya Allah jika anak-anakku semua memperhatikan pembelajaran pada hari ini, insya Allah semuanya akan bisa menjawab soal yang Ibu berikan. Kemudian yang terakhir ada keterampilan dari anak-anakku semua, termasuk dengan keterampilan bagaimana anak-anakku semua berdiskusi dan menyajikan hasil diskusi tersebut. Ya, baik, mungkin itu untuk pengantar hari ini. Sekarang Ibu akan memperlihatkan sebuah video kepada anak-anakku semua. Minta tolong semuanya disimak baik-baik videonya ya, karena ini juga akan terkait dengan lembar kerja yang nanti akan kita sama-sama kerjakan.
Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Sabar ya. Oke, terlihat, Bu. Oke, terlihat ya. Apakah terdengar suaranya, Nak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak terdengar suaranya ya? Terputus-putus, Bu. Putus-putus, Ibu. Putus-putus. Ibu ulang ya, coba. Telah menyerahkan hasil golongan darah Badriah bergolongan darah O. Namun pihak PDPMI menyatakan golongan darah Badriah bergolongan darah B. Sehingga terjadi kesalahan atau human error. Sabar ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Mudah-mudahan suaranya terdengar ya. Iya, Bu. Masih putus-putus, Bu. Ada suaranya, Bu. Putus-putus, Ki. Ya. Jadi Ibu jelaskan saja ya terkait dengan videonya, sambil menunggu videonya mungkin ada kesalahan jaringan. Jadi di sini ada kasus yang terjadi di Rumah Sakit Arun di Aceh terkait kesalahan transfusi darah akibat human error. Jadi di sini ada seorang ibu yang bernama Badriah yang ketika dicek golongan darahnya di rumah sakit itu golongan darahnya adalah sakit itu golongan darahnya B. Dan setelah dilakukan transfusi darah baru diketahui ternyata golongan darahnya adalah O. Jadi setelah transfusi darah ini Ibu Badriah ini mengalami kejang-kejang dan harus melakukan cuci darah, ya seperti itu. Nah, Ibu stop saja karena mungkin ada kesalahan jaringan terkait dengan videonya ya. Ibu share screen lagi untuk PPT-nya. Apakah sudah terlihat, Nak? Belum, Bu. Jaringan. Masih loading, Bu. Belum ya? Masih layar hitam, Bu. Masih belum. Sudah bagus. Sudah ada, Bu. Sudah ada. Terlihat tadi, Bu. Iya. Lihat Ya. Belum terlihat? Terlihat nih, Bu. Ya. Lihat nih, Bu. Ya, jadi ini adalah masalah terkait dengan video yang tadi Ibu sudah tuliskan juga di slide supaya jaga-jaga kalau jaringan tidak bagus untuk memutarkan video. Jadi di sini terkait dengan kasus yang tadi Ibu perlihatkan yang berjudul korban salah transfusi di Rumah Sakit Arun sehingga mengalami kejang dan jalani cuci darah. Ya. Kondisi korban
salah transfusi darah yaitu Badriah yang berumur 56 tahun, warga Gulumpang Sulu Timur, Aceh Utara semakin memburuk. Saat ini Badriah tidak bisa berjalan, korban juga mengalami kejang-kejang, alergi di sekujur badan, serta terpaksa harus melakukan cuci darah secara terus-menerus. Nah, sekarang siapa yang bisa, anak-anakku semua, yang bisa berkomentar terkait dengan masalah yang sudah Bunda tampilkan pada slide dan video tadi? Ada yang bisa? Muhaira, Bu. Muhaira bisa. Muhaira, Ashar tunjuk terus temannya ya. Coba Muhaira, nak. Muhaira, kemudian nanti rumusan masalahnya Ashar ya. Ya Bu, apa Bu disuruhkan Kak Bu? Tidak fokus Kak Bu. Tadi kerja Muhaira dari tadi tidak fokus, nak. Iya Bu, lanjut terus Kak bicara. Kira-kira bisa tidak Muhaira berkomentar terkait dengan masalah yang tadi Ibu tampilkan di slide? Oh itu Bu yang salah transfusi darah Bu. Iya. Masalah apa yang kita dapat setelah melihat artikel atau slide dan video yang tadi? Oh iya Bu, tadi Bu ada korban kejang-kejang karena salah transfusi darah. Iya. Kayaknya kesalahan dari petugasnya Bu. Iya. Terima kasih Muhaira jawabannya, nak. Sekarang Ashar, rumusan masalah apa yang bisa Ashar rumuskan dari kasus yang tadi ini, yang Ibu tampilkan di atas? Kenapa apa itu orang yang salah transfusi darah bisa kejang-kejang? Iya. Kenapa orang yang salah transfusi darah bisa kejang-kejang? Nah, nanti itu akan kita sama-sama temukan jawabannya atau selidiki. Kira-kira apa sih yang menyebabkan ini? Kenapa orang yang salah transfusi darah bisa mengalami kejang-kejang dan mengalami kelainan? Jadi kita akan bahas pada hari ini. Jadi Ibu harap semuanya hari ini memperhatikan dengan baik pembelajaran hari ini untuk menjawab bersama-sama permasalahan yang sudah kita lihat di awal tadi. Nah, sekarang Ibu akan membagi anak-anakku semua ke dalam beberapa kelompok ya. Ibu sudah bagi di sini untuk kelompoknya. Dengarkan kelompoknya, nak ya. Dengarkan teman kelompoknya. Kelompok 1 Ashar, Hanifa, Nurul, dan Sutriani. Kemudian kelompok kedua Yusnira, Afdal, dan Nuramaliani. Kelompok 3 Ulfa, Muhaira, dan Bunga ya. Silakan semuanya berkumpul dengan teman kelompoknya ya, duduk bersama teman kelompoknya untuk memudahkan diskusi kita pada hari ini. Tidak ada kelompokku, Ibu. Siapa nak yang tidak ada? Selfrining. Ya, mungkin ke kamar mandi, ke kamar kecil, ke. Ya, baik sudah duduk semua dengan teman kelompoknya. Muhaira, ayo duduk sama. Ya. Sekarang Ibu akan Ayo Mi, sini Mi. Sudah ya? Baik, sekarang Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar untuk masing-masing kelompok. Jadi nanti LKPD ini akan kita kerjakan bersama dengan teman kelompok kita dan silahkan untuk membaca bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Baca literaturnya, boleh juga ditambahkan dengan buku paket yang anandaku semua punya. Jadi literatur itu kalian gunakan untuk menjawab apa yang tadi sudah kita bahas bersama ya. Coba dibaca dulu nak petunjuk LKPD-nya bersama-sama, kemudian coba dilihat semua LKPD-nya. Di situ ada wacana terkait dengan masalah yang sudah Ibu tampilkan tadi di awal terkait dengan korban salah transfusi. Nah, apa yang akan anak-anakku sekalian kerjakan pada hari ini? Coba lihat di halaman kedua. Di situ ada kolom untuk menuliskan permasalahan-permasalahan yang kalian temukan dari artikel. Nah, setelah menemukan permasalahannya,
kalian tentukan hipotesis atau jawaban sementara dari permasalahan yang sudah kalian rumuskan di awal tadi. Ya, kemudian berdasarkan artikel, uraikanlah apa yang terjadi pada Badriah setelah menerima transfusi darah. Ya, jadi ketiga nomor ini semuanya mengacu pada artikel terkait dengan masalah yang tadi kita sudah bahas bersama di awal. Ya, sudah paham sampai sini? Iya, Bu. Iya, kemudian coba dilihat lagi nomor selanjutnya. Nah, untuk nomor 3, 4, 5 itu kalian harus mengkaji literatur ya. Tadi sudah Ibu bagikan bahan ajar dan boleh ditambahkan sumbernya dari buku-buku paket biologi yang kalian punya. Silakan menjawab nomor 3, 4, dan 5 berdasarkan kajian literatur. Silakan dikerjakan, Nak. Sambil Ibu berkeliling untuk melakukan pembimbingan untuk setiap kelompok ya, untuk melihat sejauh mana anandaku semua sudah menyelesaikan tugas yang diberikan. Silakan dikerjakan. Ingat, penilaian Ibu adalah bagaimana kalian untuk berdiskusi, Ibu nilai semuanya ya. Jadi usahakan untuk, karena ini kerja kelompok, jadi usahakan untuk berkolaborasi dan berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Selanjutnya, nah karena sudah selesai, Nak, coba diperhatikan kembali LKPD-nya. Di situ ada terkait kasus kedua, ada wacana yang diberikan terkait dengan transfusi darah. Silakan anandaku semua baca baik-baik wacananya, kemudian dijawab pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Bagaimana kelompok 1? Kelompoknya Ashar sudah sampai mana, Nak? Nomor berapa, Mi? Mana ketua kelompoknya, kelompok 1? Kami selesai, Bu. Sedikit lagi. Sudah sampai nomor 6. Ada kesulitan, Nak? Kalau ada kesulitan, Ya, tolong ditanyakan ya. Ya. Ya, Siap, Ibu. alhamdulillah. Kelompok 2, kelompoknya Yusmira, Afdal, dan Nuramaliani sudah sampai di mana pekerjaan tak? Satu nomor lagi, Bu. Alhamdulillah. Bu, sementara. Iya, satu nomor lagi ya. Kelompok 3, kelompoknya Ulfa, Muhaira, dan Bunga. Dikit, Bu. Nggak ada kerja itu, Bu. Ku kerja, Afdal. 6G nih kelompokku. Ada kesulitan? Kipi, Bu. Iya. Nggak ada, Ji, Bu. Nggak ada, Ji. Itu kelompoknya Mahir itu, Bu. Belum bisa selesai. Ini selesai nih, Ki. Jadi untuk wacana kedua ini kalian hubungkan bagaimana hubungan antara golongan darah dengan mekanisme transfusi darah ya. Di bahan ajarnya ada yang Ibu bagikan, kemudian ada juga di buku paket. Kalau ada pertanyaan atau ada kesulitan, silakan ditanyakan. Nah. Ya, anak-anakku sekalian, karena waktu untuk pengerjaan LKPD sudah selesai, sekarang Ibu akan mempersilahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan perwakilan dari kelompok 1 siapa? Kelompoknya Ashar, Hanifa, Nurul, dan Sutriani. Silakan satu orang untuk memberikannya. Siapa? Ya, ini, Bu. Sutriani, mana Sutriani? Silakan kesimpulan untuk hasil diskusi kita pada hari ini, Nak. Ke WC mungkin Sutriani ini, Ashar mau. Silakan Ashar disimpulkan hasil diskusinya. Kesimpulannya, Ibu, setelah Ya. saya PD, salah transfusi itu menyebabkan kejang-kejang karena darah di Iya.
Ya, bagus sekali untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk Ashar dari kelompok 1. Ya, 1 orang lagi dari kelompok 2. Silakan kelompoknya Ulfa ya. Bukan, kelompoknya Yusmira, Afdal dan Nur Ramaliani. Siapa yang bisa menyimpulkan perwakilan kelompok? Afdal, Ibu. Bu Afdal. Oh, Afdal ketuanya. Silakan, Afdal. Ya, Bu. Linca itu Bu Linca. Jadi yang bisa saya simpulkan, jelek saya kamera aku Buna tidak aktif, jadi saya tidak nyalakan. Iya, silakan Nak. Yang sudah saya kerjakan tadi itu, kalau kita mau transfusi darah itu harus sesuai aturan, karena kapan tidak sesuai aturan itu bisa membuat kejang-kejang, karena darah yang masuk ke tubuh yang ditransfusikan itu tidak cocok, Bu. Seperti itu. Iya, bagus sekali ya. Lengkap sekali dari Afdal. Beri tepuk tangan untuk Afdal dulu dari kelompok 2 dan semua kelompok 2. Ya, jadi anak-anakku semua, itulah tadi presentasi dari masing-masing kelompok. Sekarang Ibu akan coba untuk menjelaskan sedikit. Jadi terkait dengan masalah yang materi yang hari ini kita bahas itu terkait dengan sistem penggolongan darah ABO pada manusia, dikaitkan dengan hubungannya dengan mekanisme transfusi darah ya, di mana dalam melakukan transfusi darah itu kita benar-benar harus memperhatikan golongan darah donor dan resipiennya. Jadi donor itu adalah pihak yang memberi darah dan resipien itu adalah pihak yang menerima. Jadi tidak sembarang kita mentransfusikan darah kita. Jika golongan darahnya tidak sesuai, maka itu tidak bisa. Karena setiap golongan darah itu memiliki aglutinin dan aglutinogen tertentu. Sehingga itu akan mempengaruhi boleh tidaknya dilakukan transfusi darah. Ya, mungkin itu. Selanjutnya Ibu akan seperti yang Ibu sudah katakan di awal tadi, Ibu akan membagikan soal evaluasi terkait dengan materi kita pada hari ini ya, terkait dengan golongan darah dan mekanisme transfusi darah. Minta tolong kepada ketua kelasnya untuk membagikan soal kepada teman-temannya ya. Waktunya 7 menit. Silahkan. Ya, baik anak-anakku, waktu untuk pengerjaan soal sudah habis, silakan dikumpulkan lembar jawabannya di depan ya, bagi yang sudah selesai. Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita semua sudah sama-sama belajar tentang salah satu submateri dari sistem peredaran darah manusia, yaitu golongan darah dan mekanisme transfusi darah. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya materi kita masih terkait dengan sistem peredaran darah ya, yaitu kita akan lanjutkan ke apa-apa saja alat-alat peredaran darah pada manusia. Terima kasih atas partisipasi anak-anakku sekalian pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dan dapatkan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengakhiri pembelajaran, seperti biasa, Ibu persilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini. Silahkan kepada Ashar. Baik, Ibu. Baik, teman-teman. Diperbaiki dulu keadaannya. Dirapikan dulu meja dan bukunya sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Baik, teman-teman silakan perbaiki posisi duduknya, angkat kedua tangannya. Mari kita berdoa semoga pembelajaran kita di hari ini bersama Ibu Nia itu mendapatkan pahala dan berkah bagi kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam dan terima kasih kepada Ibu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua berikutnya. Terima kasih, Bu.
kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Nia. Seperti biasa untuk komentar pertama kami berikan kesempatan ke observator. Silakan Ibu. Siapa tadi? Ibu Bunga ya? Iya. Terima kasih untuk kesempatannya dari moderator. Ibu Nia tadi pembelajarannya menggunakan model PBL. Di sini juga saya sudah dapat gambar observasinya. Untuk semua item-item kegiatannya tadi sudah semua sudah dilakukan, cuman tadi ada satu item yang mungkin tidak terlalu tercatat. Kan di sini di sintaks keempat yang sintaks mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di situ ada di sini poin guru merangsang interaksi antar peserta didik pada saat diskusi kelas berlangsung. Jadi mungkin di sini maksudnya kelompok yang saling menanggapi atau bagaimana. Cuman tadi kayaknya belum terlalu terlihat. Jadi kayak tadi kan cuman presentasi saja. Jadi belum ada interaksi antar kelompoknya. Cuman untuk keterlaksanaan sintaks-sintaks yang lain saya rasa sudah semuanya sudah dilakukan semuanya. Cuman itu saja tadi sintaks bagian itu saja merangsang interaksinya. Ya, terima kasih Bu Bunga. Yeah. Terima kasih Ibu Bunga. Oke, selanjutnya ke Pak Rafidin dulu. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kentara di suaraku. Iya, kentara ji Pak. Ya, terima kasih Ibu Nia. Kasih dulu aplaus untuk Ibu Nia tahu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Di sini ada dua tujuan Ibu Nia. Yang saya catat cuma satu, analisis sistem penggolongan darah. Yang satu itu apa Ibu? Mengaitkan hubungan golongan darah dengan mekanisme transfusi, Pak. Oke. Jadi ada golongan darah. Saya mau tanya dulu. Di sini yang kita angkat cuma golongan darah ABO. Iya, Pak. Kebetulan ABO saja. Iya, padahal golongan darah itu kan ada MN, ada Rhesus. Iya. Kita angkat itu. Harusnya kita angkat semua, Bu. Oh iya, Pak. Iya, jadi bukan cuma kalau di Indonesia memang itu ABO yang paling terkenal, tetapi golongan darah secara umum juga siswa harus tahu ada MN, ada resus positif, ada resus negatif. Oh, iya. Karena dia akan berhubungan dengan janin yang ada di pasangan suami istri. Jangan sampai terjadi blastosis in vitro. Itu artinya dia terjadi pembukuan di dalam pada bayi dan dia lahir dalam keadaan mati gitu. Ini juga harus kita masukkan supaya dalam memilih pasangan setelah pemeriksaan golongan darah tidak akan terjadi kematian. Oke, di sini Ibu sudah menampilkan ada beberapa penilaian termasuk penilaian sikap ya. Kemudian ada pemutaran video tentang golongan darah, transfusi darah, bahkan ada kasus yang Ibu angkat, itu sebenarnya sudah bagus. Cuma di dalam urutannya Ibu, di sini Ibu langsung menanyakan rumusan masalah. Mengapa orang yang salah transfusi darah mengalami kejang-kejang? Itu persepsi atau kegiatan inti, Bu? Atau pendahuluan? Masalah, Pak. Orientasi masalah. Tidak, maksud saya ini kan Ibu ajukan dulu rumusan masalah, bertanya kepada siswa, mengapa orang yang salah transfusi darah itu mengalami kejang-kejang? Iya, Pak. Itu masuk saya dengarnya tadi dia kayak persepsi saja itu. Oh, kalau persepsinya tadi Pak, saya hubungkan dulu materi sebelumnya, kemudian saya tampilkan gambar tentang transfusi darah, kemudian di situ pertanyaannya terkait dengan transfusi, kira-kira apa saja syarat untuk melakukan transfusi darah, apakah ada yang pernah melakukan transfusi darah, itu untuk apa persepsian tadi Pak? Iya, tapi saya catat begini. Ibu menampilkan rumusan masalah setelah
merumusan masalah dengan pertanyaan yang Ibu siapkan, barulah Ibu membagi kelompok. Iya. Betul itu, betul? Iya, betul, Pak. Ya, padahal rumusan masalah itu masuk dalam kegiatan inti, sehingga dengan adanya rumusan masalah, maka muncul hipotesis, kira-kira apa jawabannya ya, hipotesis atau jawaban sementara. Iya, Pak. Begitu. Setelah membagi kelompok, Ibu membagi LKPD. Di dalam LKPD itu ada pertanyaan mengenai hipotesis. Kemudian disuruh menguraikan apa yang terjadi dari kasus yang Ibu tampilkan. Kemudian ada juga pertanyaan yang harus diperhatikan dalam transfusi darah. Baru ada kesimpulan dari kasus itu. Jadi sebaiknya LKPD itu pertanyaannya lain, ya. Kemudian kita yang mengurutkan setelah mengungkapkan suatu kasus, kita bertanya secara lisan kira-kira hipotesis apa. Kalau di dalam LKPD itu memang ada kasus, kita bisa tanyakan hipotesis apa kira-kira yang bisa menjadi solusi dari rumusan masalah yang kita buat. Gitu. Oke, jadi setelah Ibu membagikan LKPD, Ibu juga berkeliling kelas, kemudian menyuruh kelompok-kelompok itu untuk mempresentasikan hasil karyanya. Iya, Pak. Ya, setelah itu Ibu memberikan penjelasan sistem golongan darah ABO. Ya, artinya ada memang golongan darah yang Ibu abaikan. Setelah memberikan penjelasan, ada lagi Ibu suruh mengerjakan soal. Jadi apakah ini soal tidak sama dengan yang ada di LKPD atau soal ini berbeda, Ibu? Soal evaluasi di akhir, Pak, setelah kesimpulan. Iya, karena Ibu tadi kan begini urutannya. Ibu berkeliling kelas. Kemudian setelah Ibu berkeliling kelas, membimbing setiap kelompok, Ibu menyuruh persentase setiap kelompok dan ada yang menanggapi. Iya. Setelah itu, tahap berikutnya Ibu memberikan penjelasan tentang sistem golongan darah ABO. Setelah Ibu memberikan penjelasan, Ibu menyuruh mengerjakan soal. Jadi pertanyaan saya, apakah soal yang terakhir ini itu sama dengan yang ada di LKPD atau soal itu berbeda? Oh iya, Pak. Terkait dengan penjelasan sistem penggolongan darah tadi, itu hanya merupakan penguatan dari hasil diskusinya. Nah, setelah saya memberikan beberapa penguatan, kemudian karena di awal saya menyampaikan untuk mengukur kognitifnya, jadi saya berikan tes evaluasi berupa soal pilihan ganda 5 nomor untuk mengukur pengetahuan siswa untuk pembelajaran hari itu, Pak. Jadi tapi apakah berbeda, di Pak, dalam soal itu sudah ada kita jelaskan tadi? Iya, Pak. Soal-soal yang terakhir ini, Ibu, ada Ibu jelaskan mengenai dalam penjelasan tak? Masih berhubungan dengan LKPD-nya, tapi soal yang berbeda, Pak. Oh tapi iya. yang soal evaluasi itu hanya soal pilihan ganda karena waktunya terbatas, jadi hanya 5 nomor untuk pilihan ganda, Pak. Iya, jadi mungkin bukan pemberian soal, tapi itu cuma kuis, Ibu. Oh iya, Jadi Pak. kuis itu ya beda dengan soal karena kuis itu cuma bisa dijawab secara spontan dan dia bersifat formatif bukan sumatif. Kalau evaluasi dia bersifat sumatif. Jadi formatif itu anak dia jawab benar atau anak jawab salah itu tidak ada nilainya. Ya, gitu kalau itu formatif dan dia cuma berupa kuis saja. Berbeda dengan sumatif. Jadi bukan mengerjakan soal tetapi kuis. Ya. Iya, Pak. Kemudian ada doa. Iya. Tadi juga ada di doa pembuka yang dipimpin oleh Pak Asar. Iya, Oke, ada, sekarang Pak. ada doa benar. Oke, saya kira cukup, Ibu. Sudah bagus ini. Cuma memang tadi ada tahu tidak ada interaksi. Iya, Gitu, Pak. Jisa. Iya. Jadi sekali-sekali kita menanyakan kepada si A, kemudian si B, bagaimana menurut pendapat tak? Setelah temannya memberikan pendapat, itu saja. Iya, Oke, terima kasih Ibu Nia Pak. atas peer teaching-nya.
Kembalikan ke Pak Sar. Pak Raffiuddin atas komentarnya. Tadi ada pesan dari Bu Dokter bahwa beliau mati laptopnya ya karena baterai habis. Kami sempat tadi telepon Ibu karena Pak Raffiuddin juga menghilang, Ibu juga menghilang. Iya, akhirnya kami kebingungan. Sempat tadi bilang mana ini dilanjut atau tidak, akhirnya kami lanjut saja setelah menelpon Pak Raffiuddin. Ya, silakan Ibu. Ya, makasih Pak Asar. Ya, maaf tadi itu saya tidak perhatikan, sebenarnya sudah ada sinyal-sinyal bahwa tinggal 10%. Tapi kan sementara menguji juga, jadi saya bilang, oh enggak, masih lama. Ternyata tiba-tiba langsung blank, aduh kaget saya langsung. Baru kalau sudah mati begitu agak lama dulu mengisi, baru bisa membuka. Oke, ya, makasih. Tadi sudah, saya tidak dengar semua apa yang disampaikan Ibu Nia, ya. Tetapi sudah ada beberapa yang ini tentang PBL ya, mengenai penggolongan darah. Ya, mungkin dari observer tadi dari Bu Bunga dengan Pak Raffiuddin sudah menyampaikan hal-hal apa yang Ibu Nia sudah lakukan dan diberikan saran. Tadi kan ada berapa kelompok rencana tadinya dibuat ini Bu Nia? Kalau di tempat di sekolahnya Ibu nanti kira-kira 5 kelompok sampai 5 sampai 6 Bu. 5 sampai 6 ya. Apakah semua kelompok nanti itu mempresentasikan hasil LKPD-nya? Sepertinya diundi Bu kalau waktunya tidak cukup. Oh begitu. Iya. Nah, jadi mungkin kita merancang juga bahwa pada saat dia presentasi mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, kita juga memberikan bagaimana kelompok lain memberikan tanggapan. Jadi ada yang ditanyakan bagaimana kelompok lain apa tanggapannya dengan hasil yang dipresentasikan oleh temannya ya pada kelompok yang misalnya kelompok 1 ya. Jadi ada yang bagian penanggap itu juga disuruh memberikan, jadi supaya diskusinya bisa lebih hidup ya. Artinya mungkin siapa tahu ada tambahan dari kelompok yang lain ya. Kemudian tadi yang saya dengar ada memberikan evaluasi ya. Ya, evaluasi itu untuk evaluasi akhir atau memang setiap pertemuan harus ada evaluasinya ya? Iya, kalau yang ini saya kasih semua soal Bu, soal terkait dengan materi pada hari itu, tapi hanya sampai 5 nomor karena waktunya terbatas. Jadi saya kasih pilihan ganda 5 nomor. Begitu ya, artinya kita perlu memperhatikan waktu ya, karena barangkali kalau waktu 30 menit untuk kegiatan inti untuk satu pertemuan, nah itu kayaknya apakah cukup untuk setelah kita memberikan evaluasi untuk kemudian memberikan lagi evaluasi. Yang jelas penting itu memperhatikan ininya juga. Waktu yang ini jangan sampai kita kebablasan dengan waktu yang karena memberikan evaluasi akhirnya jam pelajarannya terlewat ya. Oke.